Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar teman-teman semua? Kami di sini kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Ibnu Santoso, dan teman saya Yadi. Kami di sini ingin menjelaskan tentang reward dan punishment dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Oke? Yang pertama adalah pengertian reward dan punishment dalam pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata reward berasal dari bahasa Inggris yang artinya ganjaran dan hadiah, upah dan pahala, membalas dan memberi penghargaan. Adapun maksud kata reward dalam pendidikan adalah memberi penghargaan seperti hadiah atas pencapaian nilai atau prestasi yang telah didapatkan oleh peserta didik. Dalam istilah, maksud dari reward adalah alat pendidikan yang represif dengan bersifatkan menyenangkan, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa semangat agar peserta didik dapat berbuat yang lebih baik lagi. Oke? Reward diberikan harus kepada orang yang tepat. Biasanya diberikan kepada anak yang memiliki prestasi-prestasi dalam pendidikan, memiliki kerajinan dan tingkah laku yang baik, sehingga dapat dijadikan contoh teladan bagi kawan-kawan. Kemudian adalah dalam pemberian sebuah reward tentunya dibutuhkan sebuah strategi agar pemberian reward dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan efektif. Strategi tersebut ialah yang pertama, harus kita menetapkan syarat terlebih dahulu dalam pemberian hadiah. Kemudian kita harus mencari hadiah yang menarik dan sesuai. Kemudian yang ketiga adalah memberikan hadiah secara adil. Dan yang terakhir diberikan pada waktu yang tepat. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari punishment. Punishment berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah hukuman. Hukuman tersebut bisa berupa sanksi fisik maupun psikis atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman mengajarkan anak tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilanggar agar kedepannya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi. Hukuman diberikan ketika seorang telah melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Hukuman dalam pendidikan menurut Ahmad Taqi memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat. Sejak keringan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sebenarnya, tidak ada ahli pendidikan yang menghendaki menggunakan hukuman dalam pendidikan kecuali bila terpaksa. Dianjurkan sekali untuk memberikan hadiah atau pujian-pujian karena itu yang sifatnya membangkitkan, tidak menjatuhkan. Selanjutnya adalah dalam tindakan punishment harus dilakukan secara hati-hati dan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, hukuman harus sesuai dengan kesalahan. Beri hukuman yang mendidik, tidak main fisik dan merusak mental. Peserta didik harus tahu mengapa dia harus dihukum. Dan kita tidak boleh menyimpan dendam atau dalam hukumnya tidak boleh dalam keadaan emosi. Oke, selanjutnya adalah tujuan pemberian reward dan punishment. Tujuan reward adalah sebagai motivasi untuk mendapatkan prestasi yang memuaskan atau lebih baik sehingga pendidik lebih giat dan tekun dalam melakukan aktivitasnya. Bagaimana yang terdapat dalam potongan surah Ali Imran ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuridu shawabad dunya nu'tihi minha wa may yuridu shawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya akan memberikan kepada pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Oke teman-teman, selanjutnya ada tujuan secara umum dari punishment. Apa sih tujuannya? Yang pastinya tujuan umumnya ialah untuk agar peserta didik tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan. Adapun tujuan yang lainnya adalah yang pertama, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kedua, mengganti kerugian akibat peserta didik. Tiga, menghindari orang lain agar tidak meniru perbuatan yang salah. Yang terakhir adalah menjadikan peserta didik enggan untuk mengulangi perbuatan yang salah. Oke, selanjutnya saya serahkan pada saudara Yandi. Saya lanjutkan.
Dasar-dasar pertimbangan pemberian reward and punishment dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, tujuan terpenting dari pemberian ganjaran seperti hadiah dan adalah motivasi kepada peserta didik agar bersemangat dan memiliki sense of competition untuk senantiasa menampilkan perilaku positif atau prestasi terbaik yang memungkinkan untuk diraihnya. Selanjutnya, hampir semua pakar dan pendidik muslim sepakat dengan penggunaan pemberian ganjaran dalam pendidikan. Namun mereka memperingatkan agar para pendidik bersifat hati-hati dalam implementasinya. Sebab apabila tidak berhati-hati, pemberian ganjaran itu justru bisa jadi kontraproduktif atau tidak tepat sasaran sesuai tujuannya. Dalam konteks ini, Abdurrahman Salih Abdullah bahkan mengharuskan para pendidik terlebih dahulu mencapai predikat alim sebelum mereka memberikan ganjaran kepada peserta didiknya. Hal tersebut dimaksud agar ganjaran yang diberikan benar-benar berguna bagi peserta didik. Oleh sebab peserta didik akan tersentuh hatinya apabila ganjaran tersebut diberikan oleh seseorang pendidik yang berkarakter mulia. Dalam tataran praktikal, agar ganjaran bermanfaat dan bernilai, maka pemberian ganjaran kepada peserta didik diperlukannya beberapa hal berikut. Yang pertama, memberikan ganjaran berupa perbuatan atau prestasi yang dicapai peserta didik, bukan atas dasar pribadinya sendiri. Yang kedua, memberikan penghargaan yang sesuai atau proporsional dengan perilaku atau prestasi yang diraih peserta didik. Jangan berlebihan dalam memberi penghargaan. Yang ketiga, sampaikan penghargaan untuk hal-hal yang positif, tetapi jangan terlalu sering, karena penghargaan yang terlalu sering diberikan akan menimbulkan rasa sombong peserta didik. Yang keempat, jangan memberikan penghargaan disertai dengan ungkapan membanding-bandingkan peserta didik dengan orang lain. Yang kelima, pilihlah bentuk penghargaan yang sesuai dengan peserta didik. Hukuman dalam perspektif falsafah pendidikan Islam pada dasarnya adalah sebuah instrumen untuk memelihara fitrah peserta didik agar tetap suci dan bersih, serta untuk membina kepribadian peserta didik agar selalu istiqomah dalam berbuat kebajikan dan berakhlakul karimah dalam setiap perilaku dan atau tindakan. Berdasarkan hal itu, maka para pakar pendidikan Islam sepakat bahwa hukuman tidak diperlukan manakala masih ada instrumen lain yang bisa digunakan untuk memelihara fitrah peserta didik agar tetap beriman dan bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tataran praktikal, agar hukuman bisa memelihara fitrah para peserta didik untuk selalu istiqomah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian hukuman kepada peserta didik diperlukannya beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak menghukum peserta didik sebelum pendidik berusaha secara sungguh-sungguh membiasakan mereka dengan perilaku yang terpuji. Yang kedua, hukuman boleh digunakan sebelum pendidik memberi kesempatan kepada peserta didiknya untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, sebelum memutuskan untuk menghukum, pendidik hendaknya berupaya menggunakan mediator untuk menasihati atau mengubah perilaku peserta didik. Mediator tersebut haruslah merupakan significant person, yakni orang-orang yang memiliki akses dan pengaruh besar dalam kehidupan material, psikologis, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, setelah semua yang di atas dipenuhi, maka seorang peserta didik baru diperbolehkan menghukum peserta didik. Maka seorang pendidik baru diperbolehkan menghukum peserta didik, dan itu pun dengan catatan tidak menghukum ketika sedang marah. Selanjutnya, bentuk-bentuk reward and punishment dalam pendidikan Islam.
Al-Quran menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dan hukuman kepada hamba-hambanya dalam dua bentuk, yaitu yang berbentuk fisik atau material dan non-fisik. Bentuk-bentuk ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk fisik yaitu seperti makanan, minuman, binatang ternak, buah-buahan, air hujan yang diturunkan dari langit yang bermanfaat untuk menghidupkan tanah dan menyuburkan segala tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Sementara itu, dalam bentuk non-fisik, Al-Quran menggambarkan ganjaran dalam bentuk ketenangan dan ketentraman batin, keteguhan pendirian dalam berbuat kebaikan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala di akhirat, surga dan segala kenikmatannya, dan lain-lain. Adapun di dalam Al-Quran, hukuman yang berbentuk fisik Adapun di dalam Al-Quran, hukuman yang berbentuk yaitu seperti kisas, cambuk, bayar denda, terajam, dan potong tangan, dan dipenjarakan. Sedangkan hukuman yang berbentuk non-fisik bisa berupa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya di dunia, tidak ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, diterpa kegelisahan batin, dosa, siksa neraka, dan lain-lain. Dalam tataran operasional, bentuk-bentuk ganjaran yang bersifat fisik itu bisa diberikan para pendidik dalam bentuk pemberian hadiah, penghargaan baik berupa piala, buku atau kitab, dana tabungan, dana beasiswa, piagam penghargaan, dan lain-lain. Sedangkan ganjaran yang bersifat non-fisik bisa berupa pujian atau sentuhan verbal, berterima kasih, memberi pujian, mengacungkan jempol, memberi senyuman, dan berbagai penguatan positif lainnya. Adapun hukuman, dalam tataran praktikal, implementasi hukuman yang bersifat fisik bisa diberikan para pendidik dalam bentuk memukul, mewajibkan peserta didiknya melakukan pekerjaan fisik seperti membersihkan kelas atau kamar mandi, mengeluarkan atau mengisolasinya dari dalam kelas, mewajibkannya membayar denda, dan lain-lain. Sedangkan hukuman yang bersifat non-fisik antara lain dalam bentuk memarahi peserta didik, memberikan ancaman, dan lain-lain. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman atas telah menyimak video ini. Apabila kami memiliki kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, mohon maafkan karena kami juga manusia. Terima kasih semuanya. Thank you very much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.